Perkenalkan kelompok kami, yaitu saya sendiri, Irwanda Pratama Yuda, ada Nur Rahmawati, Rafin Darajat, dan Amanda. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu indeks materialitas awal atau indeks A210. Nah, di sini setelah kita masuk, di sini sebelumnya di sini harus dipilih dulu periodenya, yaitu 31 Desember 2018. Kalau belum dipilih, yang di bawahnya ini akan kosong. Kolom-kolom yang di bawahnya ini akan kosong dan akan terisi otomatis jika kita memilih periodenya, yaitu 31 Desember 2018. Nah, di kondisi entitas kita memilih entitas normal. Di sini penentuan materialitas keseluruhan, acuan saldonya itu di soal dalam menetapkan materialitas, auditor menggunakan benchmark total aset. Maka di sini kita memilih total aset. Di kolom kuning yang ada 3%-nya ini, di sini ditulis OM menggunakan benchmark 3%. Makanya kita tulis di sini 3% dan akan muncul nominal 64 juta sekian-sekian. Dan di bawahnya untuk PM menggunakan benchmark 65%. Maka akan muncul di sini 42 juta sekian. Nah, untuk ambang batas nilai yang tidak dikoreksi, marginnya itu yaitu 3%. Maka di sini akan muncul 1 juta sekian. Di sini karena entitas sudah menyajikan laporan keuangan periode sebelumnya dan sudah diaudit sesuai pengalaman dan berdasarkan pengalaman sang auditor. Nah, jika sudah terisi semua, maka di sini ada yang harus kita centang, apakah terdapat pertimbangan penentuan spesifik materiality. Kita centang atau kita checklist di sini dan kita tentukan spesifik materiality. Kita masuk. Nah, di sini ada 3 kolom yang harus diisi secara manual, yaitu persediaan, utang pajak, spesifik OM, dan spesifik PM. Untuk audit ini ditetapkan materialitas khusus untuk akun sebagai berikut, yaitu persediaan dengan spesifik OM-nya 30% dan 50% untuk spesifik PM-nya. Sama dengan utang pajak 30% dan 50% untuk spesifik PM-nya. Maka muncul di sini ada 12 juta sekian dan 6 juta sekian. Oke, baik, untuk pengisian indeks 210 hanya itu saja. Maka di sini tulisannya status KAP yaitu komplit atau sudah selesai. Dan kita akan lanjut ke indeks selanjutnya, yaitu A220. Baik, kita akan lanjut di indeks 220, yaitu prosedur analitis awal dan audit strategi memorandum awal. Kita buka, di sini ada 2 indeks, yaitu 220.1 dan 220.2. Kita masuk di 220.1. Nah, di sini kita harus menghitung analisis vertikal setiap periodenya dengan rumus, yaitu aset total dibagi dengan kas dan setara kas. Dan didapatlah analisis vertikalnya yaitu 1,5%. Dan semuanya seperti itu, semua rumus itu seperti itu. Ini tinggal di copy saja rumusnya dan ditarik ke bawah. Maka semuanya akan muncul, semua persenannya analisis vertikal akan muncul semua dengan rumus yang sama, yaitu aset total aset dibagi dengan kas atau setara kas. Nah, di sini kesimpulannya, hasil analisis awal terdapat risiko salah saji. Kenapa bisa? Karena saldo ekstrapolasi lebih besar
daripada saldo akhir tahun, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi overstatement pada semua akun yang terkait. Maka dari itu di sini kita kesimpulannya terdapat risiko salah saji material. Dan di sini status KKP-nya sudah komplit dan kita bisa lanjut ke indeks yang selanjutnya, yaitu 220.2. Oke, kita lanjut ke indeks selanjutnya, yaitu A220.2. Kita masuk. Nah, di sini kolom yang harus diisi adalah kolom saldo ekstrapolasi periode dan periode 2018, periode 2017. Nah, di sini kita bisa menghitung aset lancar itu dari aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek, maka didapatkanlah saldo ekstrapolasi dari rasio lancarnya, yaitu 56,38%. Rasio kas itu rumusnya adalah kas dan setara kas dibagi dengan liabilitas jangka panjang, maka didapatkanlah 1,59%. Dan begitu pun seterusnya. Untuk perputaran hutang usaha itu kami kosongkan karena rumusnya adalah pembeliannya tidak diketahui, jadi kita kosongkan. Jumlah pembeliannya tidak diketahui, maka kami kosongkan di sini untuk perputaran utang usahanya. Begitu pula dengan hari utang usaha, yaitu yang ini. Jumlah hari utang usaha kami kosongkan karena tidak ada perputaran utang usaha yang diketahui, maka kami kosongkan. Untuk siklus operasi bersih kami kosongkan juga karena utang usahanya tidak diketahui. Untuk rasio coverage itu kami kosongkan karena rumusnya adalah laba sebelum pajak dibagi pembayaran bunga, sedangkan pembayaran bunga ini tidak diketahui nilainya, jadi kami kosongkan juga. Untuk rumus-rumus yang tadi seperti rasio lancar, rasio kas, itu kita tinggal copy saja ke sebelah sini dan sebelah sini. Jadi kita bikin dulu satu baris begini, habis itu kita copy ke samping. Rumusnya sama saja. ROA, ROE, margin laba kotor, margin laba bersih, itu sama semuanya rumusnya. Jadi kita copy semua rumusnya, habis itu kita pindah ke periode 2018 dan periode 2017. Setelah semuanya diisi, kita cari rata-rata industrinya dengan rumus average. Kita menggabungkan saldo ekstrapolasi 2018, periode 2018 dan periode 2017, maka didapatkan nilai 1. Begitupun seterusnya, ini tinggal di copy saja. Rumusnya seperti ini, average 3 kolom ini, maka kita enter, kita akan dapat nilai 1, dan begitupun seterusnya sampai ke bawah. Nah, untuk di atas, hasil kesimpulannya yaitu hasil analisis awal tidak terdapat risiko salah saji material. Alasannya karena saldo ekstrapolasi dan saldo periode tahun 2018 memiliki nilai yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat salah saji dalam laporan ini. Oke, kita sudah menyelesaikan indeks A220.1 dan 220.2. Di sini hasil analisis perbandingan data antar periodenya. Hasil analisis awal terdapat risiko salah saji material. Yang kedua,
Hasil analisis tidak terdapat risiko salah saji material. Kesimpulannya, berdasarkan analisis tersebut, pada analisis perbandingan data antar periode didapatkan hasil bahwa terdapat risiko salah saji karena saldo ekstrapolasi lebih kecil dibandingkan dengan saldo tahun akhir 2018 yang dianggap memberikan overstatement pada akun-akun tersebut. Sedangkan pada analisis rasio keuangan didapatkan hasil tidak terdapat salah saji karena saldo ekstrapolasinya sama dengan saldo akhir tahun 2018. Oke, baik. Untuk indeks A220 sudah saya selesai jelaskan dan akan dilanjutkan ke indeks A230. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai A230, pemahaman entitas dan lingkungan. Sini langsung saja masuk ke indeks pertama, yaitu informasi umum dan aspek legalitas A230.1. Teman-teman bisa langsung saja memasukkan informasi yang ada di soal, sesuaikan. Itu pertama, kontak klien. Teman-teman bisa langsung kasih masuk saja, yaitu namanya Intan sebagai direktur utama jabatannya, Agung sebagai direktur keuangan, Tari sebagai manajer accounting. Jangan lupa juga tulis nomor HP-nya. Lalu untuk bagian 2, informasi umum, bisa langsung kasih masuk. Di sini informasinya nomor dan tanggal akta pendirian perusahaan 12 Desember 2009, nama notaris serta domisili notarisnya Jimmy Aditya, Jakarta. Isi akta notaris, maksud dan tujuan perusahaannya adalah perdagangan perlengkapan kantor. Modal dasarnya adalah 5 miliar dengan domisili perusahaan Jakarta. Untuk susunan pemegang sahamnya, di sini ada 2, yaitu Budiman dan Arisman Budi. Dengan 4.000 lembar saham untuk Budiman dan 1.000 lembar saham untuk Arisman Budi. Lalu susunan pengurus perusahaan, di sini ada 5. Ada 5 orang, yaitu pertama Intan sebagai direktur utama, Agung sebagai direktur keuangan, Aditya sebagai direktur produksi, Heru sebagai direktur pemasaran, dan Edi sebagai kepala divisi umum. Lalu bagian A.2, nomor dan tanggal akta perubahan pendirian perusahaan. Di sini tidak ada informasi terkait hal tersebut, jadi bisa saja langsung dikosongkan. Lalu untuk informasi mengenai legalitas lainnya, teman-teman bisa langsung saja sesuaikan dengan yang ada di soal, yaitu untuk surat izin usahanya, tanda daftar perusahaan, perizinan lainnya, NPWP. Nah, untuk bagian 5, telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, teman-teman bisa memilih di drop-down-nya, bisa memilih ya, karena di soal ada informasi terkait hal tersebut, yaitu NPPKP-nya. Itu langsung saja tulis nomornya, ada ini, nomor dan tanggal pengukuhan. Lalu untuk status kepemilikan kantor pusat, cabang, gudang, dan pabriknya, yaitu kantor pusat milik sendiri, kantor cabang sewa, gudang milik sendiri, pabrik tidak diketahui informasinya, jadi bisa dikosongkan. Lalu jumlah karyawan tetap ada 150 orang. Jadi untuk simpulan dari A230.1 adalah
informasi umum dan aspek legalitas terdapat kemungkinan salah saji karena tidak adanya nomor akte pendirian perusahaan dan status kepemilikan pabriknya. Selanjutnya, indeks A230.2 struktur organisasi dan tanggung jawab. Di bagian 1 struktur organisasi, teman-teman bisa menggunakan lampiran saja atau bisa langsung tempel di sini. Saya memilih untuk melampirkan struktur organisasi seperti yang ada di lampiran. Itu seperti begini. Lalu untuk uraian tanggung jawab bisa sesuaikan dengan yang ada di soal juga, yaitu tanggung jawab dari direktur utama, direktur keuangan, direktur produksi, direktur pemasaran, dan kepala divisi utama. Jadi kesimpulan untuk indeks A230.2 adalah struktur organisasi dan uraian tanggung jawab terdapat kemungkinan salah saja material, karena kepala divisi umum ini disertakan dengan direktur. Selanjutnya, indeks A230.3 proses aktivitas bisnis utama dan kebijakan akuntansi. Di sini saya hanya mencentang 2 pada uraian siklus penjualan, piutang usaha, dan penerimaan, serta uraian siklus pengembalian, persediaan, hutang, dan pengeluaran. Karena di dalam soal hanya terdapat 2 siklus tersebut. Ini dan penjualan, piutang usaha, dan penerimaan. Lalu bisa langsung merangkum uraian siklus penjualan, piutang usaha, dan penerimaan. Jadi bisa langsung saja tulis uraian siklusnya. Teman-teman bisa langsung salin satu persatu. Ini. Terus jangan lupa untuk yang siklus pembelian persediaan, hutang, dan pengeluaran. Setelah itu langsung memberikan kebijakan akuntansi untuk akun signifikannya. Nah, jadi kalau untuk pembelian, persediaan, hutang, dan pengeluaran, itu kebijakan akuntansi, persediaan, dan bebannya. Yaitu, persediaan dinyatakan berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya persediaan ditentukan berdasarkan metode rata-rata tertimbang. Lalu beban diakui secara akrual. Lalu untuk siklus penjualan, piutang usaha, dan penerimaan, kebijakan akuntansi untuk akun signifikannya yaitu pendapatan dan piutang usaha. Pendapatannya, ini piutang usahanya, jadi bisa langsung ditulis. Lalu untuk yang bagian sini, karena tidak ada informasi terkait hal tersebut, jadi bisa langsung saja dikosongkan. Lalu kita memberikan simpulan, yaitu kesimpulannya, proses aktivitas bisnis utama terdapat kemungkinan salah saji material. Karena terdapat risiko salah saji, pengendalian internal pada siklus ini belum sepenuhnya memadai. Selanjutnya, bagian indeks A230.4, pemahaman peraturan yang relevan. Jadi di sini bisa langsung saja sesuaikan dengan soal juga, yaitu nomor dan nama peraturan. Itu pertama, Undang-Undang PPN, Undang-Undang PPH, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Untuk dampak terhadap entitas, yaitu entitas harus membayar PPN,
entitas harus membayar PPh dan klien harus menghitung kewajiban imbalan pasca kerja. Untuk akun terkaitnya, akun utamanya untuk Undang-Undang PPN adalah utang pajak, Undang-Undang PPh adalah utang pajak, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah utang lain-lain jangka panjang. Di sini tidak ada akun yang sama untuk liabilitas imbalan pasca kerja, jadi kita memilih akun yang mendekati. Lalu untuk undang-undang PPN itu patuh, undang-undang PPh tidak patuh, dan undang-undang ketenagakerjaan tidak patuh. Selanjutnya, kita memberikan kesimpulan bahwa pemahaman peraturan yang relevan terdapat kemungkinan salah saji dengan alasan ada kemungkinan salah saji pada utang pajak dan utang lain-lain jangka panjang atau imbalan pasca kerja. Selanjutnya, indeks kelima, A230.5, pemahaman lingkungan bisnis. Jadi, di sini bisa langsung saja sesuaikan dengan aspek-aspeknya, yaitu pertama, tren industri sejenis. Hasil pemahamannya, terdapat banyak toko ATK baru bermunculan yang menawarkan variasi ATK dengan harga yang juga terjangkau sehingga mengurangi pangsa pasar yang ada. Lalu pengaruh ke laporan keuangannya, terjadi penurunan penjualan ATK karena sebagian pembeli beralih ke toko ATK baru. Dan akun berdampaknya yaitu penjualan barang dagangan dan piutang usaha. Lakukan hal tersebut juga pada aspek-aspek lain seperti aspek kondisi perekonomian nasional. Lalu untuk aspek kondisi perekonomian nasional, hasil pemahamannya adalah negara saat ini sedang mengalami inflasi yang 5% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pengaruh ke LK-nya, terjadi kenaikan harga bahan baku kertas dan ATK pada tahun berjalan, dan akun berdampaknya ada di persediaan dan beban pokok penjualan. Lalu untuk amandemen dan perubahan SAK, di dalam soal dibilang bahwa asumsikan tidak ada. Jadi kita bisa kosongkan, perubahan peraturan pun sama, anggap tidak ada, jadi kosongkan. Lalu perkembangan teknologi. Hasil pemahamannya adalah sekarang banyak media-media yang sebelumnya menggunakan kertas dan sekarang pada beralih ke digital. Pengaruh ke LK, yaitu terjadi penurunan penjualan ATK karena peralihan ke media digital. Akun berdampaknya adalah penjualan barang dagangan dan piutang usaha. Lalu siklus alam. Sini hasil pemahamannya dikarenakan faktor alam yang kurang mendukung, maka secara umum di berbagai negara terjadi penurunan jumlah pohon yang dapat digunakan sebagai bahan baku kertas dan pensil. Pengaruh ke laporan keuangan, terjadi kenaikan harga bahan baku kertas dan ATK pada tahun berjalan. Untuk akun terdampaknya adalah persediaan dan akun beban pokok pendapatan. Setelah itu untuk ketersediaan dan biaya energi, tidak ada perubahan tarif detailnya, jadi bisa dikosongkan. Lalu memberikan kesimpulannya, yaitu pemahaman lingkungan bisnis terdapat kemungkinan salah saji material. Dengan alasan terdapat risiko salah saji material pada akun piutang usaha, penjualan, beban pokok, pendapatan, dan persediaan. Selanjutnya pada indeks A
230.6 Analisis kelangsungan usaha. Jadi pada poin A, posisi liabilitas bersih dan liabilitas hampir bersih, bisa pilih ada dengan pertimbangan saldo liabilitas jangka panjang lebih daripada aset lancar. Lalu untuk poin B, pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realitas atas pembaruan atau pelunasan atau pengandalan yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang itu ada dengan pertimbangan entitas merestrukturisasi pinjaman jangka panjang karena ada informasi yang ada merestrukturisasi pinjaman jangka panjang dari perusahaan tersebut. Lalu untuk poin C-nya, indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditor tidak ada. Ini pun tidak ada. Dan untuk rasio keuangan utama yang buruk ada karena dengan pertimbangan rasio yang rendah, kurang dari 1, dan ada yang negatif. Lalu untuk kerugian operasi yang substansial dan penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas itu ada dengan pertimbangan margin laba neto negatif menunjukkan kerugian. Lalu yang lainnya tidak ada. Dan simpulan dari A230.6 adalah analisis kelangsungan usaha terdapat kemungkinan salah sagi material karena terdapat kemungkinan masalah dalam kelangsungan usaha. Selanjutnya untuk indeks 7, indeks A230.7 pemahaman, penyiapan, dan penyusunan laporan keuangan. Sini teman-teman bisa saja langsung mendeskripsikan prosesnya. Itu pada item penyiapan laporan keuangan, uraian bisnisnya bisa langsung mengikuti yang ada di soal. Aktivitas pengendaliannya atau aktivitas kontrolnya bisa disesuaikan. Relevan terhadap audit juga bisa disesuaikan. Terus identifikasi salah saji di sini tidak ada, jadi bisa dikosongkan. Lalu akun yang berdampak adalah semua akun. Selanjutnya untuk item 2, pencatatan jurnal penyesuaian. Sini uraian proses bisnisnya. Lalu untuk aktivitas kontrol atau aktivitas pengendalian tidak ada, jadi bisa dikosongkan. Relevan terhadap audit juga tidak ada, bisa dikosongkan. Selanjutnya identifikasi salah sajinya ada 2, yaitu 1, tidak dilakukan impairment test atas piutang usaha dan aset tetap. 2, terdapat kesalahan dalam perhitungan depresiasi aset tetap. Akun yang berdampak yaitu beban penyusutan dan beban penyusutan dan amortisasi, terus beban administrasi dan umum, dan beban non-operasional. Lalu untuk akun yang berdampak itu ada 3, yaitu beban penyusutan dan amortisasi, kedua beban administrasi dan umum karena tidak ada akun khususnya di soal. Yang ini tidak ada akun khususnya. Lalu beban non-operasional karena menghitung aset tetap penurunan nilai. Lalu item ketiga yaitu uraian prosesnya ini bisa disesuaikan.
aktivitas pengendaliannya juga, lalu relevan terhadap audit, tidak ada. Lalu untuk identifikasi salah sajinya ada 2, yaitu transaksi tidak di-approve dan perjanjian tidak ada dan tidak diungkapkan dalam CALK. Akun yang berdampaknya adalah utang lain-lain jangka panjang. Selanjutnya, bagian personel entitas yang terlibat dalam penyiapan dan penyusunan laporan keuangan. Jadi ada tiga nama. Pertama, Abdul sebagai Direktur Keuangan, Ahmad sebagai Head of Accounting, Ali sebagai Staff Accounting. Untuk indeks A230.7, simpulannya adalah pengendalian, penyiapan, dan penyusunan laporan keuangan belum memadai karena terdapat salah saji material dalam impairment atas piutang dan aset tetap. Selanjutnya, indeks A230.8, analisis faktor kecurangan. Jadi, bagian sini auditor harus meminta tanggapan dari kliennya. Karena di soal tidak ada informasi tersebut, maka kita kosongkan saja. Lalu akun terdampaknya yaitu pada 1B, kondisi yang rentan terhadap terjadinya perubahan yang sangat cepat, antara lain perubahan dalam aspek teknologi, keusangan produk, atau tingkat bunga. Itu bisa pilih penjualan barang dagangan. Untuk yang 1I, kebutuhan untuk memperoleh pembiayaan melalui hutang atau ekuitas untuk tetap bertahan dalam persaingan pasar, termasuk pembiayaan atas aktivitas penelitian dan pengembangan atau pembelanjaan modal dalam jumlah besar. Itu akun terdampaknya adalah kas dan setara kas. Lalu untuk 2A, entitas memiliki transaksi signifikan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang tidak lazim, atau transaksi dengan pihak hubungan istimewa yang tidak diaudit atau diaudit oleh kantor akuntan lain. Yaitu akunnya yang terlibat, yang terdampak adalah kas dan setara kas. Lalu untuk 2B, entitas yang memiliki posisi keuangan yang kuat atau kemampuan untuk mendominasi sektor industri tertentu yang memungkinkan entitas untuk menentukan sendiri syarat dan ketentuan untuk pemasok atau pelanggan yang berdampak pada timbulnya transaksi yang tidak wajar. Itu akun terdampaknya adalah persediaan. Lalu yang lain, kalau tidak ada bisa dikosongkan, sesuaikan. Simpulan dari indeks A230.8 ini adalah analisis faktor kecurangan terdapat kemungkinan salah saji material karena terdapat adanya risiko kecurangan dari salah saji. Setelah mengisi semua indeks-indeks dari A230.1 sampai A230.8, bisa langsung memberikan kesimpulan yaitu terdapat risiko salah saji material dari hasil pemahaman entitas dan lingkungannya, terutama pada akun kas dan setara kas, persediaan, piutang usaha, penjualan, dan utang pajak. Akan masuk ke A240 yaitu inherent risk, di mana sebelum mengisi inherent risk kita akan mengisi financial statement level terlebih dahulu, yang dimana terdapat faktor-faktor yang harus diselidiki, yaitu ditemukan bahwa terdapat faktor kecurangan yang
teridentifikasi faktor pengendalian internal yang kurang memadai, faktor perubahan lingkungan bisnis yang signifikan, dan faktor adanya override management. Maka risk of materials misstatement-nya yaitu M, dan respon auditornya yaitu KAP akan melibatkan staf yang memahami cara penilaian properti, investasi, dan penilaian pasca kerja. Selanjutnya kita akan masuk ke inherent risk-nya, di mana menurut soal merupakan transaksi yang sering terjadi, yaitu terdapat pada akun kas, piutang usaha, dan penjualan. Maka pada kolom ini kita hanya mencentangnya pada akun kas, piutang usaha, dan penjualan saja, sisanya tidak. Yang kedua, terdapat kontingensi yang teridentifikasi, maka pada kolom ini kita hanya mencentangnya pada akun utang pajak saja. Yang ketiga, merupakan akun yang memiliki signifikansi transaksi dengan pihak berelasi. Pada kolom ini kita akan mencentangnya pada utang lain-lain jangka panjang dan merupakan akun yang diukur menggunakan estimasi, yaitu imbalan pasca kerja, properti investasi, impairment atas piutang usaha. Maka pada akun yang diukur menggunakan estimasi kita akan mencentangnya pada properti investasi, utang lain-lain jangka panjang, dan beban penyusutan dan amortisasi. Dan yang terakhir di soal rentan terhadap fraud, yaitu pada akun persediaan dan penjualan saja. Setelah mengisi kolom di sini, kita akan mengisi likelihood dan magnitude-nya. Setelah mengisi likelihood dan magnitude-nya, akan terdapat langsung inherent risk-nya di sini. Setelah mengisi inherent risk, kita akan menyimpulkan bahwa analisis inherent risk telah dilakukan. Selanjutnya kita akan masuk ke A250, yaitu control risk, yang dimana pertama kita akan masuk pada entity levelnya terlebih dahulu atau 250.1. Di sini terdapat kesimpulan evaluasi pemahaman pengendalian. Untuk mendapatkan kesimpulan ini, kita harus mengisi evaluasi pemahaman pengendalian terlebih dahulu, di mana di soal telah terdapat lampiran untuk mengisi pengendalian internal ini, di mana pada lingkungan pengendalian hanya terdapat 2 yang memadai, yaitu komunikasi dan penegakan integritas dan nilai etika, serta struktur organisasi. Selain dari itu tidak memadai. Serta yang kedua, proses penilaian risiko itu tidak, dikarenakan manajemen tidak melakukan penilaian risiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Pada aktivitas pengendalian ini hanya 2 yang memadai, yaitu apakah manajemen telah menerapkan unsur pengendalian berupa pemisahan tanggung jawab secara efektif, serta apakah transaksi yang terjadi telah diotorisasi oleh manajemen sesuai dengan wewenangnya. Selanjutnya, untuk informasi dan komunikasi semuanya memadai, dikarenakan auditor sudah memperoleh pemahaman terkait operasional perusahaan. Dan yang terakhir, pemantauan atas pengendalian hanya 1 yang memadai, yaitu apakah auditor telah memperoleh pemahaman mengenai bagaimana manajemen memantau pengendalian internal atas laporan keuangan. Setelah mengisi evaluasi ini, kita akan kembali dan kita akan mengisi di kotak ini, yaitu apakah dari pemahaman di atas dapat teridentifikasi defisiensi dalam pengendalian internal. Kita akan jawab ya. Apakah secara individual atau gabungan terindikasi defisiensi yang signifikan? Kita akan jawab ya. Maka kesimpulannya yaitu pengendalian internal tingkat entitas belum sepenuhnya memadai, yaitu di mana terdapat defisiensi pada pengendalian internalnya. Selanjutnya kita akan mengisi uraian siklus penjualan, piutang usaha, dan penerimaan atau A250.2, di mana frekuensi pada uraian siklus ini yaitu tinggi dengan beberapa identifikasi risiko, yaitu transaksi kepada pelanggan,
barang yang dikirim berbeda, adanya transaksi fiktif, jumlah yang ditagih tidak sesuai, adanya input data yang salah, salah menetapkan harga barang, terdapat kesalahan dan kecurangan, serta lapping. Untuk pelaksanaan aktivitas pengendalian ini terdapat beberapa aktivitas, yaitu pengolahan informasi, otorisasi, penilaian kinerja, serta pengendalian fisik. Untuk akun yang terkait ada 3, yaitu piutang usaha, penjual barang dagangan, serta kas dan setara kas. Di mana mengandalkan pengendalian di sini kita akan mengisi tidak semua, begitupun dengan test of control-nya itu tidak efektif semua. Maka disimpulkan bahwa pengendalian internal pada siklus ini belum sepenuhnya memadai, di mana ditemukan beberapa penjualan terdapat beberapa prosedur pengendalian belum dilaksanakan secara memadai. Selanjutnya kita akan mengisi uraian siklus pembelian persediaan, hutang dan pengeluaran atau A250.3, di mana frekuensinya di sini yaitu sering semua atau tinggi, dengan beberapa identifikasi risiko, yaitu pembelian yang tidak perlu, harga yang tidak kompetitif, kesalahan pemilihan pemasok, kesalahan pembayaran pemasok, understate pembelian dan hutang, pembayaran kepada pemasok, kualitas yang tidak sesuai, adanya transaksi fiktif, adanya pembayaran berganda kepada pemasok, serta persediaan dan hutang salah saji. Di mana what can go wrong-nya yaitu ketidaksesuaian data dokumen, ketidakadaan otoritas, ketidaksesuaian data dokumen, understate pembelian dan hutang, sediaan hutang, salah catat, tidak ada verifikasi transaksi, salah catat. Di mana untuk pelaksanaan aktivitas pengendalian ini yaitu pengolahan informasi, di mana untuk pelaksanaan aktivitas ini ada beberapa, yaitu pengolahan informasi, otorisasi, penilaian kinerja. Serta akun yang terkait itu ada 4, yaitu beban pokok pendapatan, utang usaha, persediaan, kas dan setara kas. Di mana kita akan mengisi mengandalkan pengendalian itu tidak semua, begitupun dengan test of control-nya tidak efektif semua. Maka disimpulkan pengendalian internal pada siklus ini belum sepenuhnya memadai, yang dimana terdapat dokumentasi siklus pembelian masih belum memadai. Kita akan kembali ke indeks 250, di mana di sini disimpulkan dari ketiga indeks ini disimpulkan bahwa pengendalian secara umum belum sepenuhnya memadai. Sekarang kita akan masuk pada indeks A260, yaitu komunikasi dengan TCWG dan SPI. Kertas kerja ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkomunikasikan kepada pihak yang tepat tentang risk assessment yang telah dilakukan oleh auditor dalam rangka pelaksanaan audit. Di sini terdapat 2 jenis pilihan komunikasi. Yang pertama, pihak yang bertanggung jawab mengenai tata kelola atau apakah klien memiliki TCWG. Yang kedua, komunikasi dengan satuan pengendalian internal atau apakah klien memiliki SPI. Poin pertama berisi checklist dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kita isi dengan pilihan ya. Poin kedua berisi hasil pekerjaan satuan pengendalian internal, sama juga kita isi dengan pilihan ya. Di sini terdapat link untuk kertas kerja masing-masing poin. Kita isi untuk poin pertama, apakah klien memiliki TCWG. Berdasarkan keterangan ini, kita akan melihat informasi tambahan di soal. Untuk informasi tambahan indeks A260, yang pertama, auditor dan TCWG telah melakukan pemahaman terkait hubungan kerja dengan baik. Yang kedua, auditor telah memperoleh informasi menyeluruh dari TCWG. Yang ketiga, auditor mengidentifikasi terdapat kecurangan dan defisiensi yang signifikan dalam pengendalian internal. Hal tersebut telah dikomunikasikan kepada TCWG. Berdasarkan analisa di soal, kita akan mengisi poin A dengan menu drop-down di samping.
Yang pertama A. Kesepahaman hubungan kerja yang saling mendukung. Kita isi dengan pilihan ya. B. Informasi rencana audit yang relevan disampaikan kepada TCWG mencakup ruang lingkup audit, penerapan konsep materialitas audit, risiko audit, prosedur audit yang direncanakan secara umum, pendekatan auditor terhadap pengendalian internal. Kita isi dengan pilihan ya. Untuk poin C, informasi yang diharapkan diperoleh dari pihak TCWG mencakup pihak yang berada dalam struktur tata kelola, tujuan dan strategi entitas, hal-hal area tertentu yang perlu diperhatikan, kesadaran akan pengendalian internal dan pengawasan yang dilakukan, deteksi atau kemungkinan adanya kecurangan, respon dari komunikasi sebelumnya. Untuk poin C, kita isi dengan pilihan ya. Poin D, temuan signifikan. Komunikasi lebih lanjut ke tata kelola bila diperlukan untuk melengkapi bukti audit yang diperoleh terkait temuan signifikan, kondisi yang mengidentifikasikan terdapatnya kecurangan, defisiensi signifikan dalam pengendalian internal, komunikasi ke tata kelola terkait kebijakan akuntansi signifikan, komunikasi terkait estimasi akuntansi yang signifikan. Poin D kita isi dengan pilihan ya. Berdasarkan analisa untuk poin A, di sini kita akan mengambil kesimpulannya bahwa komunikasi dengan pihak TCWG sudah memadai, maka status KKP-nya berubah menjadi komplit. Selanjutnya, kita akan mengisi poin B, apakah klien memiliki SPI? Berdasarkan analisa di soal, jawabannya adalah tidak. Untuk poin A, yang mana objektivitas fungsi audit internal, B. Kompetensi teknis, C. Kecermatan dan kehati-hatian profesional. Terdapat adjustment apakah aktivitas audit direncanakan? Jawabannya ya. Sementara manual audit atau sejenisnya itu tidak ada, yang ada hanya di poin 1. Maka poin C1 kita isi dengan ya. Selain dari poin C1 kita isi dengan pilihan tidak. Kesimpulan untuk poin B, di sini kita menyimpulkan bahwa prosedur tahap ini tidak relevan. Maka status KKP-nya berubah menjadi komplit. Jangan lupa di-save. Baik, selanjutnya bagian indeks A270 Risk of Material Misstatement atau ROMM. Jadi pada indeks ini terdapat faktor penyebab yang sudah kita identifikasi pada perusahaan di mana di sini kita menetapkan terdapat 2 faktor penyebab yang mudah dipertimbangkan. Yang pertama adalah faktor kecurangan yang teridentifikasi. Lalu yang kedua adalah faktor pengendalian internal yang kurang memadai. Selanjutnya, level atau tanggapan kriteria levelnya berada di dekat tengah, yaitu M. Dengan respon auditor yang pertama menggunakan aktuaria dan apresial, 2. Menambah waktu saat pelaksanaan substantif tes. Di sini sudah ada data. Jadi kita harus menentukan masing-masing akun, kira-kira berdasarkan data tersebut, mana yang termasuk ke C, E, ANC, dan V. C itu adalah klien yang sudah menyampaikan sesuatu yang komplit. Kalau E itu sesuatu yang disampaikan atau dilaporkan oleh klien tersebut memang ada. Kalau untuk ANC itu maksudnya adalah data yang disampaikan tersebut sudah secara otomatis atau secara sistematis perhitungannya benar. Dan untuk yang V itu sesuatu dinilai sesuai dengan kaidah transaksi keuangan yang berlaku. Lalu harus memilih natur dan waktunya. Di bagian natur ada TOC atau Test of Control, AP atau Accountant Public,
TOD atau Test of Detail. Jadi berdasarkan data yang ada, untuk kas dan setara kas ini masuknya di E. Terus untuk piutang usaha masuknya di bagian C. Silahkan dipilih di drop down-nya. Terus uang muka dan beban dibayar di muka ini tidak ada deskripsinya, jadi bisa dikosongkan. Lalu untuk pajak dibayar di muka juga bisa dikosongkan. Persediaan masuk di E. Investasi dikosongkan, lainnya dikosongkan hingga masuk di utang usaha, masuk di A dan C. Terus utang pajak A dan C. Untuk beban yang masih harus dibayar, beban kantor masuk di E. Terus utang lain-lain jangka panjang di E. Modal di store itu E. Lalu laba atau rugi periode berjalan itu V. Saldo laba itu E. Penjualan barang dagangan AC. Beban pokok pendapatan E. Lalu untuk bagian natur, itu kas dan setara kasnya ya bagian TOC-nya. Terus untuk AP-nya tidak dan TOD-nya tidak. Untuk waktunya ya. Terus untuk pajak dibayar di muka, TOC-nya ya, dan persediaannya TOC-nya ya. Maka bisa kita simpulkan bahwa penyelesaian penentuan ROMM-nya dilakukan. Selanjutnya untuk Indeks A280 Audit Strategi Memorandum Update atau pembaruan Memorandum Strategi Audit. Auditor harus memutakhirkan dan mengubah strategi audit secara keseluruhan dan rencana audit jika diperlukan selama pelaksanaan audit. Di sini karakteristik perikatan, yang mana audit dilakukan oleh KAP Agus Ari Trianto atas laporan keuangan PT Kertas Makmur untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018. Jenis perikatan audit atas laporan keuangan perikatan tahun pertama. Perusahaan bergerak di bidang perdagangan dan jasa alat tulis kantor dengan status swasta non-go public. Audit dilakukan berdasarkan dengan penerapan SAK umum konvergensi IFRS. Opini tahun sebelumnya adalah auditor lain WDP, karena belum diakuinya imbalan pasca kerja perusahaan memiliki 150 karyawan dan sistem akuntansi berbasis Excel dengan pengendalian internal yang belum memadai. Tujuan pelaporan saat audit dan sifat komunikasi. Tujuan audit adalah memberikan opini kewajaran laporan keuangan sesuai PSAK dan SPAP. Audit lapangan dilakukan pada 1 November 2018 sampai 14 Januari 2019. Komunikasi dengan klien dilakukan melalui rapat mingguan dan email kepada Direktur Utama, Direktur Keuangan, dan Manajer Accounting. Hasil audit dan temuan signifikan dikomunikasikan kepada TCWG dalam bentuk surat manajemen dan laporan akhir audit. Auditor juga berkomunikasi dengan TCWG mengenai defisiensi pengendalian internal dan risiko fraud. Faktor signifikan, aktivitas perikatan awal dan pengetahuan yang diperoleh dari perikatan lain. Tidak ada tanggapan dari auditor pendahulu. Perusahaan mengalami restrukturisasi utang bank dan terdapat indikasi tekanan keuangan, ditemukan hubungan istimewa dengan pihak berelasi dan afiliasi politik yang meningkatkan risiko integritas manajemen. Risiko signifikan terdapat pada piutang usaha, persediaan, dan utang pajak. Perusahaan belum mencadangkan imbalan pasca kerja, terdapat overstatement penjualan. Pengendalian internal lemah, auditor tidak dapat mengandalkan sistem kontrol. Yang berikut sifat, saat, dan luas sumber daya. Tim audit terdiri dari
partner Agus Ari, manajer Trianto dan Eko, dan staf audit Adip Yoga Septin Geri. EQCR dilakukan karena klien baru dan opini sebelumnya WDP. Sumber daya tambahan dialokasikan untuk pengujian piutang usaha, persediaan, imbalan kerja, dan kepatuhan pajak. Audit menggunakan teknologi Atlas Excel dengan dokumentasi manual serta hyperlink untuk lampiran pendukung. Berikutnya ada perencanaan audit, yang mana ada dua. Yang pertama itu sifat, saat, dan luas prosedur risk assessment. Melakukan wawancara dengan manajemen dan staf akuntansi untuk memahami proses bisnis dan sistem kontrol. Melakukan analisis perbandingan laporan keuangan antar periode dan analisis rasio untuk mengidentifikasi fluktuasi signifikan. Memahami kepatuhan terhadap Undang-Undang Penghasilan Perpajakan, PPN, dan Ketenagakerjaan, termasuk belum dicatatnya kewajiban imbalan kerja. Menilai risiko inheren tinggi pada kas, persediaan, piutang, dan utang pajak. Menerapkan overall materiality 3% dan performance materiality 65% dari OM. Pemahaman menunjukkan banyak kontrol tidak efektif. Dan yang terakhir, sifat, saat, dan luas prosedur lanjutan. Uji substantif rinci dilakukan pada akun materialitas, kas, piutang, persediaan, imbalan kerja, dan utang pajak. Konfirmasi eksternal atas kas dan piutang, observasi persediaan, rekalkulasi imbalan kerja, serta kepatuhan pajak. Analisis subsequent event dan going concern dilakukan terhadap restrukturisasi utang, janji pinjaman pihak berelasi, dan sengketa-sengketa IMB. Auditor melakukan review akhir dan menyusun opini wajar dengan pengecualian WDP. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelanjutannya, yaitu indeks B100 atau worksheet. Dalam indeks B100 sendiri ada 4 indeks yang harus kita isi, yaitu B110, B120, B130, dan B140. Kita masuk yang pertama di working trial balance atau B110. Nah, di sini yang harus kita isi hanyalah 2 kolom, yaitu kolom hijau yaitu laba atau rugi tahun berjalan dan ekuitas lainnya atau OCI. Di sini kita memilih laba rugi periode berjalan dan saldo laba. Dan status KKP-nya sudah komplit di sini. Kita lanjut ke 120. B120. Nah, di sini ada beberapa indeks yang harus kita isi. Saya akan mencontohkan 2 indeks saja, yaitu piutang usaha dan penjualan barang dagang. Yang pertama, kita masuk di indeks piutang usaha. Nah, di sini yang harus kita isi ini adalah resume substantif analytical procedure. Di sini ada pilihannya, yaitu high, moderate, dan no. Untuk akun piutang usaha sendiri itu moderate. Di sini terdapat CACE-nya yaitu ya. Nah, di sini 600 ini didapat dari setengah dari 1 miliar sekian-sekian. Itu kita dapat 600, dan 3 ini kita dapat dari moderate yaitu 2,3 sampai 3. Untuk simpulannya, di sini akun tersebut telah disajikan secara wajar. Terus KKP-nya komplit. Nah, di sini kita harus mengisi prosedurnya. Nah, di sini kita memilih piutang usaha dan piutang lainnya. Di sini ada prosedur analitis substantif dan prosedur substantif rinci, dan kita bisa sesuaikan prosedur itu dilakukan atau tidak pada soalnya. Selanjutnya saya akan mencontohkan di penjualan barang dagang atau barang dagangan. Nah, di sini
Resume substantif analytical prosedurnya itu sama, moderate, dan di sini terdapat CAJE atau PAJE-nya, yaitu ya. Akun tersebut telah disajikan secara wajar, status KKP-nya komplit. Nah, di sini kita dapat nominal ini dari mana? Dari setengah dari 4 miliar sekian-sekian. Dan kita dapat 3 itu dari moderate 2,3 sampai 3. Dan itu kita bisa isi semuanya di setiap indeks dengan kesimpulan akun tersebut telah disajikan secara wajar. Nah, di sini kesimpulannya di bagian bawah adanya salah saji yang sangat mempengaruhi atau sangat material. Itu akan terisi di sini. Kesimpulan mapping lab schedule. Kesimpulan mapping lab schedule adanya salah saji yang sangat mempengaruhi atau material. Indeks B130. Nah, di sini pada indeks B130 ini, jika kita lihat di dalam soal, itu ada pernyataan pada bulan Desember 2018 terdapat penyusutan peralatan gedung dan pendapatan jasa giro bank yang belum dibukukan sebesar 20.000 dan 100.000. Maka di sini di rincian CAJ kita memilih beban penyusutan atau amortisasi pada akun akumulasi penyusutan bangunan dengan keterangan penyusutan peralatan per 31 Desember yang belum tercatat. Penyusutan peralatan yang belum tercatat sebesar 20.000. Kita isi di akun debitnya 20.000 dan akun kreditnya sama 20.000 juga. Dan di bawahnya untuk pendapatan jasa giro dengan akun Bank Mandiri, KCP, dan pendapatan lainnya jasa giro bank. Pendapatan jasa giro yang belum tercatat yaitu 100.000 dengan keterangan yang sama yang di atas. Jadi keterangannya sama dengan pendapatan jasa giro yang belum tercatat. Nominalnya 100.000 di akun debit dan 100.000 di akun kredit. Kita geser ke kanan. Di sini ada kelemahan pengendalian internal, adanya kecurangan. Di sini kita tulis tidak, dan tidak. Aset lancar, aset tidak lancar, HPP, dan pendapatan. Tidak ada tanda-tanda kecurangan atau kelemahan pengendalian internal. Dan yang terakhir di sini kita mengisi simpulannya, yaitu CAJ-PAJ telah memadai, dan di sini status kertas kerjanya sudah komplit. Selanjutnya kita lanjut ke indeks B140. Nah, di sini adalah informasi dari laporan keuangan yang sudah kita isi sebelumnya dari indeks-indeks sebelumnya. Maka di sini kita simpulkan saja BS atau PL-nya telah memadai dengan status kerja kertas kerjanya sudah komplit. Jika kita rasa ada yang kurang dari laporan ini, kita bisa menambahkan laporan keuangannya secara manual di menu yang ini dengan simpulan juga yang sama, yaitu BSPL telah memadai. Selanjutnya kita lanjut dengan indeks B210, estimasi akuntansi. Di sini saya telah mengisinya bahwa dalam proses audit, auditor harus mengidentifikasi dan memahami estimasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan.
Estimasi akuntansi sendiri merupakan suatu pengukuran atau penilaian yang memerlukan perkiraan dalam menentukan nilai sebuah akun. Beberapa akun dalam laporan keuangan memang memerlukan estimasi, sebagai contoh properti investasi, yaitu aset tetap yang dimiliki perusahaan dan disewakan. Dalam hal ini, properti investasi tidak lagi dikenai penyusutan seperti aset tetap biasa, melainkan diukur berdasarkan nilai wajar pada akhir periode. Penilaian nilai wajar tersebut dilakukan oleh tenaga ahli penilai atau appraisal, baik internal maupun independen, dengan menggunakan metode dan asumsi tertentu seperti suku bunga obligasi pemerintah, tingkat inflasi, dan proyeksi kenaikan pendapatan sewa. Contoh lainnya adalah estimasi kewajiban imbalan pasca kerja. Kewajiban ini merupakan estimasi beban yang akan diterima oleh karyawan saat pensiun. Estimasi ini biasanya dilakukan oleh aktuaris dengan metode seperti projected unit. Auditor kemudian melakukan penilaian untuk menilai kewajaran estimasi tersebut. Dasar asumsi di sini untuk kewajiban imbalan kerja yaitu rumus manfaatnya 2 kali masa kerja kali gaji pada saat pensiun. Suku bunga obligasi pemerintah 8%, kenaikan gaji 6%, usia pensiun 55 tahun. Selain itu, auditor juga melakukan audit terhadap estimasi penurunan nilai piutang usaha. Penurunan nilai piutang merupakan cadangan kerugian yang dibuat berdasarkan apakah piutang tersebut mengalami penurunan nilai atau tidak. Pendekatan penilaian bisa dilakukan secara individual atau kolektif. Auditor harus memeriksa apakah cadangan tersebut telah cukup dan wajar. Akun lain yang juga menggunakan estimasi adalah aset tetap yang direvaluasi. Dalam revaluasi aset tetap, nilai wajarnya diestimasi untuk menyesuaikan nilai tercatat pada laporan keuangan. Pada akhirnya, auditor harus menguji dan menilai apakah estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen sudah memadai dan wajar sesuai standar. Proses pengujian atas estimasi akuntansi ini biasanya memakan waktu lebih lama, terutama pada saat perusahaan yang memiliki estimasi signifikan, karena estimasi ini sangat berpengaruh pada laporan keuangan. Kesimpulan untuk indeks B210 adalah penggunaan estimasi akuntansi telah memadai. Status KKP-nya berubah menjadi komplit. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam B220, yaitu transaksi dengan pihak berelasi. Yang pertama yang akan kita isi yaitu hasil dari pelaksanaan prosedur identifikasi pihak berelasi, yang dimana menurut soal, Tuan Hanif pada akhir 2018 berjanji akan memberikan uang kepada perusahaan pada bulan Januari 2019 dan telah dituangkan dalam perjanjian pinjaman. Untuk identifikasi pihak berelasi, kita akan mengisi dengan Tuan Hanif dan sifat hubungan pihak berelasi yaitu pemegang saham, apakah entitas melakukan transaksi pada periode tersebut dan apa jenis dan tujuan transaksinya. Kita akan jawab ya, yang dimana klien telah menerima pembayaran sebesar 500 juta sebelum laporan audit diterbitkan. Selanjutnya kita akan mengisi prosedur yang dilakukan, yaitu yang pertama, konfirmasi atau diskusi tentang sifat transaksi dengan pihak perantara yang sesuai seperti bank, konsultan, hukum, dan pinjaman. Di sini kita akan mengklik dilaksanakan. Yang kedua, analisis catatan akuntansi untuk transaksi dengan pihak berelasi yang baru teridentifikasi juga dilaksanakan. Yang ketiga, mengonfirmasi tujuan, hal spesifik, dan kondisi atau jumlah transaksi dengan pihak berelasi yaitu dilaksanakan. Selanjutnya, mengevaluasi apakah transaksi pihak berelasi dicatat dan diungkapkan secara tepat, dilaksanakan.
Kelima, memeriksa kontrak dengan pihak berrelasi yang signifikan dilaksanakan. Mengomunikasikan informasi yang relevan kepada anggota tim perkatan lainnya. Di sini dilaksanakan. Ketentuan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku yang digunakan pihak berrelasi. Yang pertama, meminta manajemen untuk mengidentifikasi semua transaksi dengan pihak berrelasi yang baru diketahui untuk evaluasi lebih lanjut dilaksanakan. Yang kedua, meminta keterangan mengapa entitas yang mengontrol hubungan dan transaksi pihak berrelasi gagal untuk menemukan dan mengungkapkan hubungan dan transaksi pihak berrelasi dilaksanakan. Dan yang terakhir, untuk kesimpulannya, di sini kita akan mengeklik bukti audit cukup dan tepat serta penilaian transaksi pihak berrelasi telah memadai. Selanjutnya masuk ke indeks B230 peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian ini adalah peristiwa-peristiwa yang telah terjadi setelah tanggal neraca sebelum laporan diterbitkan, tetapi memiliki signifikansi dalam opini yang akan diberikan oleh auditor. Nah, bagian kondisinya ini yaitu peristiwanya, apakah terdapat penyelesaian kasus pengadilan setelah periode pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Ini terkait dengan kasus-kasus pengadilan yang dia lagi bermasalah dengan pengadilan pajak, makanya kita jawabnya ya, pengungkapannya juga ya. Lalu nomor 2, apakah terdapat informasi yang mengindikasikan adanya impairment nilai aset pada akhir periode pelaporan atau perlunya penyesuaian atas jumlah yang sebelumnya telah diakui sebagai rugi penurunan nilai aset. Contohnya, kebangkrutan pelanggan yang terjadi setelah periode pelaporan biasanya mengkonfirmasikan telah terjadi kerugian atas piutang usaha. Dan penjualan persediaan setelah periode pelaporan mungkin memberikan bukti tentang nilai realisasi netonya. Jadi ini ya karena ada informasi tentang bangkrutnya mereka. Dan ini juga ada penyesuaiannya, yaitu jadi ini ya karena ada informasi tentang bangkrutnya mereka dan ini juga ada penyesuaiannya. Terus akun berdampaknya itu beban piutang tak tertagih dan piutang usaha untuk kreditnya. Itu untuk frasa pengungkapannya bisa menggunakan ini. Pada tanggal 15 Januari 2019, PT PPA atau debitor menyatakan kebangkrutan sehingga tidak dapat melunasi utang usahanya kepada PT Kertas Makmur sebesar 45 juta. Lalu untuk apakah terdapat penentuan setelah periode pelaporan atas biaya perolehan aset yang dibeli atau di hasil penjualan aset yang dijual sebelum akhir periode pelaporan? Ini tidak. Ini juga tidak, ini juga tidak, ini tidak. Lalu untuk ini, yang poin 7, apakah terdapat pengumuman untuk menghentikan suatu operasi? Ini ya. Dengan frasa pengungkapannya seperti di soal juga, yaitu pada tanggal 22 Januari 2019 atas banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan bahwa putusan antara lain 1. Menyatakan batal atau tidak sah SK IMB-nya nomor 1223/387. 2. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut SK.
Lalu untuk poin 8 itu tidak, 9 tidak, sampai 21 poin ini nyatakan tidak. Lalu simpulannya adalah bukti audit cukup dan tepat serta evaluasi peristiwa kemudian memadai. Oke, baik, sekarang kita akan melanjutkan pada indeks B240 kelangsungan usaha. Nah, di sini di SA 570 kelangsungan usaha, auditor wajib memastikan kelangsungan usaha dari perusahaan tersebut. Yang pertama yang harus kita isi adalah saldo laba tahun berjalan sebelumnya dan modal pemegang saham. Jadi dua kolom ini yang berwarna hijau harus dipilih atau diisi. Di sini kita harus memilih jenis perusahaan ini apa, non manufaktur dan non emiten. Kalau kita lihat di sini pada menu awal, perusahaan adalah sektor usaha, klien adalah perdagangan dan jasa, dan status kepemilikan klien swasta non-go publik. Berarti bisa disimpulkan kalau perusahaan ini adalah non manufaktur dan juga non emiten. Di sini kita harus memasukkan input COEF atau COEF analisis Z-score perusahaan non emiten dan non manufaktur. Di sini tidak tersedia, jadi kita harus menghitungnya secara manual. Nah, di sini ada angka-angka yang saya sudah hitung secara manual dan saya masukkan ke dalam sini, maka akan muncul ekstrapolasi periode dan auditednya. Nilai-nilainya akan muncul secara otomatis di kolom yang berwarna putih ini. Nah, di bawahnya analisis kelangsungan usaha risk assessment. Di sini dilaksanakan semua dan prosedur dan aktivitas terkait. Ini bisa dibaca atau dilihat dari soal dan disesuaikan dengan prosedurnya. Nah, di bawah terdapat permasalahan going concern, jelaskan rencana manajemen. Terdapat indikasi bahwa tidak mampu membayar hutang dalam waktu yang ditentukan sejak 2017. Simpulannya, bukti audit cukup dan tepat serta evaluasi kelangsungan usaha memadai. Status KKP-nya komplit. Oke, mungkin segitu saja untuk indeks B240. Dan kita akan lanjut ke indeks selanjutnya. Pada indeks B250 representasi manajemen. Di sini terdapat soal yang akan kita jawab dengan menu drop down pilihan ya dan tidak. Komentarnya akan kita isi bersama-sama. Apakah manajemen telah menyediakan representasi tertulis bahwa mereka telah memenuhi tanggung jawab mereka dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, termasuk apabila relevan penyajian yang wajar seperti yang ditetapkan dalam ketentuan perikatan audit. Pilihannya ya, karena auditor telah memperoleh surat representasi manajemen dari klien yang menyatakan tanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan. Yang kedua, apakah representasi tertulis telah disajikan dalam bentuk surat representasi yang ditujukan kepada auditor? Jawabannya adalah ya. Representasi disampaikan dalam bentuk surat resmi kepada auditor sebagaimana diwajibkan oleh Standar Akuntansi nomor 580. Apakah representasi tertulis tersebut telah menjelaskan bahwa manajemen telah menyediakan semua informasi relevan dan akses sesuai dengan yang disetujui dalam ketentuan perikatan audit? Semua transaksi telah dicatat dan dicerminkan dalam laporan keuangan? Pilihannya adalah ya. Isi surat mencakup pernyataan manajemen bahwa seluruh informasi relevan telah diberikan dan seluruh transaksi telah dicatat dengan benar. Yang berikut, apakah tanggung jawab manajemen telah dijelaskan dalam representasi tertulis sesuai dengan tanggung jawab yang terdapat di dalam ketentuan perikatan audit? Jawabannya adalah ya. Surat menjelaskan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal sebagaimana diminta dalam perikatan audit.
Yang kelima, apakah tanggal representasi tertulis telah sama dengan tanggal laporan auditor atas laporan keuangan? Jawabannya adalah tidak, karena surat representasi ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal laporan auditor. Yang berikut, apakah representasi tertulis telah mencakup seluruh laporan keuangan dan periode yang dirujuk di dalam laporan auditor? Pilihannya adalah ya, surat representasi hanya mencakup laporan keuangan tahun berjalan dan belum mencakup periode pembanding secara lengkap. Yang ketujuh, apakah dapat dipastikan bahwa opini auditor tidak dapat dinyatakan dan laporan auditor tidak dapat diberi tanggal sebelum tanggal representasi tertulis? Pilihannya adalah ya, auditor menunggu surat representasi diterima sebelum memberikan opini dan menetapkan tanggal laporan audit. Dan yang terakhir, jika relevan, apakah terdapat satu atau lebih asersi spesifik di dalam laporan keuangan, di mana auditor harus meminta tambahan representasi untuk mendukung bukti audit lain yang relevan dengan laporan keuangan sesuai dengan standar audit relevan lainnya? Pilihannya adalah ya. Tambahan representasi dapat diminta terkait isu going concern, standar akuntansi nomor 570 dan estimasi akuntansi nomor 580. Maka di sini dapat kita simpulkan untuk indeks B250, representasi manajemen memadai. Status KKP-nya berubah menjadi komplit. Selanjutnya kita akan masuk ke B260 yaitu pakar auditor. Di sini pertanyaannya, apakah auditor menggunakan pakar auditor? Dalam kasus ini tidak menggunakan pakar auditor, jadi kita mengeklik tidak. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam indeks B270 yaitu pakar manajemen, dimana yang pertama yang akan kita isi yaitu apakah manajemen menggunakan pakar manajemen. Kita akan mengklik ya, dikarenakan di dalam soal manajemen menggunakan kantor jasa akuntan ABC untuk menghitung imbalan pasca kerja dan jasa penilaian publik DEF untuk menghitung nilai wajar properti investasi. Kemudian di dalam informasi umum pakar manajemen kita akan memasukkan nama pakar yang digunakan yaitu kantor jasa akuntan ABC dan jasa penilaian publik DEF. Dalam bidang keahliannya kita akan mengisi yaitu imbalan pasca kerja dan properti investasi. Begitupun juga dengan akun atau pengungkapannya. Dan siapa yang mempekerjakannya untuk kantor jasa akuntan ABC yaitu manajemen, sementara jasa penilaian publik DEF yaitu komisaris. Selanjutnya, penentuan kebutuhan pakar manajemen yaitu nomor 4, apakah manajemen menggunakan pakar manajemen dalam menyusun laporan keuangan? Jawabannya yaitu tidak. Selanjutnya, evaluasi atas kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar manajemen. Yang pertama, apakah pakar manajemen tersebut memiliki keanggotaan dari asosiasi profesi tertentu, izin berpraktik, atau pengakuan dari pihak eksternal, di mana untuk kantor jasa akuntan ABC telah mendaftar mendapatkan izin dan terdaftar di Kementerian Keuangan. Begitupun juga dengan jasa penilaian publik DEF yang telah mendapatkan izin dan telah terdaftar di Kementerian Keuangan. Yang kedua, apakah auditor memiliki pengalaman sebelumnya atau pernah berdiskusi dengan pekerjaan pakar manajemen, di mana kantor jasa akuntan ABC telah memiliki pengalaman selama 15 tahun, sementara jasa penilaian publik DEF telah memiliki pengalaman selama 20 tahun. Yang ketiga, apakah pakar manajemen memiliki jurnal atau buku yang diterbitkan? Untuk ini tidak terdapat informasi. Selanjutnya, apakah pakar manajemen dalam melaksanakan pekerjaannya harus mengikuti standar teknis atau standar
kita akan mengisi ya keduanya. Yang kelima, apakah kompetensi pakar manajemen memenuhi persyaratan standar audit dan standar akuntansi? Kita akan jawab ya. Selanjutnya, pemahaman pekerjaan pakar dan perjanjian pekerjaan pakar dengan manajemen. Yang pertama, bagaimana sifat ruang lingkup dan tujuan dari pekerjaan pakar manajemen, di mana ruang lingkup dari kantor jasa akuntan ABC yaitu menghitung imbalan pasca kerja, dan ruang lingkup dari jasa penilaian publik DEF yaitu menghitung nilai wajar dari properti investasi. Terakhir, untuk kesimpulannya, di sini kita akan mengeklik memadai. Selanjutnya, indeks B280 komitmen dan kontingensi. Untuk B280 ini ada bagian uraian, pelaksanaan prosedur, dan kesimpulannya. Jadi untuk nomor 1, perolehan pemahaman dan dokumentasikan kebijakan serta prosedur yang digunakan oleh manajemen dalam mengidentifikasi dan mendokumentasikan liabilitas kontingensinya. Jadi ini dia dilaksanakan, silakan pilih di rundownnya. Terus dokumen dan kewajiban klien terhadap komitmen dan kontingensinya telah memadai. Review laporan keuangan periode sebelumnya terkait kontingensi atau komitmen untuk menyelesaikannya dilaksanakan. Diskusikan dengan manajemen kemungkinan adanya kontingensi atau komitmen yang membutuhkan pengungkapan laporan keuangan. Diskusi harus mengungkapkan pertimbangan nilai bawaan aset dan liabilitas yang sensitif terhadap perubahan. Itu dilaksanakan. Terus review minutes of meeting terkait kontrak atau bentuk dokumentasi lainnya terkait pelaksanaan komitmen atau kontingensi dilaksanakan. Review invoice untuk biaya ahli hukum pada periode yang diindikasikan terdapat liabilitas kontingensinya dilaksanakan. Terus poin ke-6 juga dilaksanakan, poin 7 dilaksanakan, poin 8 pertimbangan hal-hal berikut ini dalam mencari liabilitas kontingensi itu dilaksanakan, baik poin A, B, C, D, E, F, G semuanya dilaksanakan. Untuk poin 9, pertimbangkan hal-hal berikut ini ketika mencari komitmen. Baik poin A sampai F itu semuanya dilaksanakan. Jadi simpulan untuk indeks B280 ini adalah bukti audit cukup tepat serta penilaian komitmen dan kontingensi memadai.